Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal tryout. Sebenarnya ini sudah cukup lama ya, diadakan tanggal 23 Maret. Ini adalah soal tryout untuk persiapan dan pemantapan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD. Soal ini adalah digunakan untuk ujian masuk. Jadi ASDP itu adalah program yang dilaksanakan oleh Diknas Provinsi DIY sebagai pengganti dari UN. Jadi karena UN tidak ada, maka untuk masuk ke SMA negeri itu tidak ada nilai untuk sebagai acuan masuk ke SMA negeri. Makanya dari situ Diknas Provinsi DIY mencoba untuk membuat standarisasi pendidikan daerah ya, yang tujuannya adalah sebagai bentuk untuk mencari atau mengganti nilai UN yang akan digunakan untuk masuk ke perguruan ke sekolah menengah atas atau SMA negeri. Ya, ini soalnya udah cukup lama, cuman ini bisa digunakan buat kalian sebagai latihan ya, sebagai latihan. Kalau ada yang belum ujian sekolah ya, ini nanti bisa dijadikan kalian sebagai bahan menambah untuk latihan soal ya. Baik, sekarang saya akan membahas dari nomor 1 ya. Nanti di video saya yang pertama saya akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 15. Kemudian nanti di video yang selanjutnya dari nomor 16 sampai nomor 30. Baik, yang nomor 1. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Jadi kalau benar itu skornya 4. Kemudian salah diberi skor negatif 1. Dan tidak dijawab diberi skor 0. Jadi tidak dijawab itu 0. Dari 50 soal yang diberikan, Rahmat berhasil menjawab benar 39 soal dan mendapat skor 151. Banyak soal yang tidak dijawab oleh Rahmat adalah yang ditanyakan adalah banyak soal yang tidak dijawab. Artinya kita cari banyak soal yang salah ya, yang dijawab salah. Nih, dari 50 soal 39 soal dijawab benar. Berarti nanti nilainya kan 39 dikali 5 ditambah, kalau salah kan negatif 1 nih. Berarti nanti salah ya. Ini misalkan salah itu jumlah soal dijawab salah dikali negatif 1 sama dengan skornya berapa nih yang didapat? 151. Jadi caranya mudah ya. Karena di sini yang tidak dijawab tidak mendapatkan skor ya. Tinggal dikalikan. 5 kali 9 45. 4 ini 15 berarti 19 ya. 195 ya. 195 dikurangi, karena kan 3 dikali negatif 1 kan negatif ya, dikurangi 3 sama dengan 151 ya. Ini 4 ya, maaf, ini 4 nih, maaf. Ya, salah dong saya berarti. Ini kali ini sebentar. Ini kali ini 36. 6 3 ya, nyimpan 3, ini 12 tambah ini 15 ya. Nah, 156 ya. 156 dikurang dengan ini S ya. Sorry, ini S ini. Berarti ini min S. Nah, kita cari nih jawab banyak soal yang dijawab salah. Berarti nanti 156 yang ini pindah ke ruas kiri jadi negatif. Yang ini negatif ya. Ini kan negatif S nih. Pindah ke sebelah kanan jadi positif. Tinggal dikurangin, hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah yang dijawab salah.
Karena yang ditanyakan banyak soal yang tidak dijawab, berarti kita tinggal hitung aja nih. 39 ditambah 5 berapa? 44 ya, 44. Jumlah soal berapa? 50. Berarti nanti 50 dikurang 44, hasilnya 6. Jadi yang tidak jawab itu adalah 6 soal. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2. Mudah ya. Semoga kalian paham ya. Suatu pekerjaan selesai dikerjakan oleh A seorang diri dalam waktu 20 menit. Jika dikerjakan oleh B seorang diri selesai dalam waktu 30 menit. Dan dikerjakan oleh C seorang diri selesai dalam 60 menit. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut oleh A, B, dan C secara bersama-sama adalah, jadi kalau ada kata-kata secara bersama-sama, langsung aja nih caranya ya, cara cepatnya. Ini kan 20, 30, 60. Nanti langsung aja nih, 1/20 ditambah dengan, jadi 1/20 itu 20-nya dari kalau A mengerjakan seorang diri. Kemudian 1/30 ditambah dengan 1/60. Nah, nanti ini ketemunya berapa nih? KPK-nya 20, 30, 60 adalah 60 ya. Berarti ini 60 bagi 20, 3. 60 bagi 32. Ini tetap ya. Berarti hasilnya adalah 6/60 ya. Nah, hasil ini nanti kalian balik. Berarti nanti waktu yang diperlukan tinggal dibalik aja nih, 60 atau disederhanakan jadi 1/10 ya. Berarti nanti waktu yang diperlukan adalah 10 menit. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, mudah ya. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar peta. Jarak sebenarnya kota A ke kota B 30 km. B ke C 20, A ke E 24 km. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Skala peta tersebut adalah 1/300. 1/300. Kita tahunya dari A ke E. 24 km. Kemudian B ke C 20 ya. Dari A ke B 30. Nah, ini kan dari A ke B diketahui ya jarak petanya. Sedangkan jarak sesungguhnya juga diketahui. Berarti kita cari jarak skalanya dari sini. Kita bandingkan di jarak peta yaitu 10. Kita bandingkan dengan 30. Ini jadikan ke senti. 30 jadikan ke senti tambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Coret aja nih nolnya. Nah, berarti skalanya 1/3. Nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, berarti yang nomor 1 benar ya. Kalau ada nomor satunya pasti benar nih. Berarti antara ini atau ini. Yang ini salah. Ya. Kemudian yang kedua, jarak sebenarnya kota B dan D adalah 30. B dengan D kan 30 cm nih. Berarti jarak sebenarnya jarak BD. Nah, tinggal kalian ini kan 30 cm. 30 kalian kalikan dengan yang ini nih. 300.000 sama dengan 3 kali 3 kan 9. Tambah 0 1 2 3 4 5 6. Tambah 0 6. 06. Nah, ini satuannya cm. Jadikan ke kilo berarti 90 km. Berarti salah ya. Nomor 2 salah. Kalau ada nomor 2 salah, nah ya udah jawabannya antara A atau B. Sekarang yang ini juga salah nih berarti nih, karena ada nomor 2-nya ya. Berarti jawabannya yang B. Gampang kan? Gak usah dicek ya yang nomor 3. Yang pernyataan ketiga nggak usah dicek ya. Kalau mau dicek, jarak pada peta kota A ke E adalah 8 cm. A ke E kan yang diketahui di sini 24 ya. Jadikan ke senti tambah 0,5. Kemudian kalian bagi dengan yang 300.000.
tinggal dibagi 300.000. Itu 2, 3, 4, 5 coret. Itu 2, 3, 4, 5 coret. 24 bagi 3 8. Tuh kan bener. Ya, jawabannya yang B. 1 dan 3. Kemudian yang nomor 4. Seorang pemborong merencanakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 9 orang pekerja. Jadi kalau 20 hari itu diselesaikan oleh 9 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pemborong tersebut menambah 6 orang pekerja. Berapa hari cepat pekerjaan tersebut selesai dari waktu yang telah direncanakan? Jadi dari 20 hari ini, 10 hari itu dikerjakan oleh 9 orang. Artinya gini, kalian cari dulu nih, kalian anggap ya, kalian kalikan 20 kali 8. Kalian kalikan ya, 20 dikali 8, dikali 9 ya. Ini adalah 180. Ini adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kalian anggap ini adalah banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, selama 10 hari dikerjakan oleh 9 orang. Berarti ada berapa banyak pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh 9 orang selama 10 hari? Yaitu 90. Berarti sisanya berapa nih pekerjaan yang belum selesai? Yaitu 90. Nah, karena ditambah dengan 6 orang, berarti nanti gini. Nah, yang ditanya adalah jumlah berapa harinya. Kita cari harinya nih. Hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan adalah, kita cari dulu nih hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, yaitu 90. Kita bagi dengan ditambah 6 orang, berarti jadinya kan 15. Jadi 9 tambah 6, 15 kan? Sama dengan berapa tadi? Ini 6 ya, sama dengan 6. Jadi hanya dibutuhkan 6 hari. Sedangkan sisa harinya kan 10 hari. Sisa harinya masih ada berapa? Mestinya ada 10 hari kan? Nah, karena ditambah pekerja sehingga selesai dalam 6 hari, berarti lebih cepat berapa hari? Tinggal dikurangin aja, 10 dikurang 6 sama dengan 4 hari. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari 3 pangkat negatif 1 dikali 2 dikuadratkan per 12 adalah. Nah, kalau ada seperti ini, kalian rubah, kalian kalikan aja nih satu-satu. 3 pangkat negatif 1 kali 2. Pangkatnya aja yang dikalikan ya. Berarti nanti 3 pangkat negatif 2 dikali 2 kuadrat per 12. Bentuk ini, kalau kita jadikan pangkat positif, yang ini jadi 4 ya. Kita pindahkan ke bawah. Jadi nanti 12 dikali dengan 3 kuadrat. Nah, ini kan bisa dibagi 1, ini 3 nih. Berarti nanti 1 per 3 dikali 3 kuadrat 9. 1 per 2, 7. Jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Lanjut ke nomor 6. Hasil dari 20 kali. Nah, kalau ada perkalian, berarti yang ada di bawah tanda akar bisa kalian kalikan. Berarti nanti 3 akar 20 kali 6, 120 per. Nah, kalau ini kalian rubah, ini kan bentuknya akar 3 nih. Ini dirubah dalam bentuk akar 3. Berarti 25 kali 3 ya. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti 3 akar 120 per, yang ini kan akar 5 kan 5. Akar 25 kan 5. Dikurang 3 akar 3. Ini ya. Berarti nanti 3 akar 120 per dikurangin 5 kurang 3, 2 akar 3. Nah, 120 bisa kita bagi dengan 3. Sehingga nanti hasilnya ini tetap ya. 3 per 2
akar 40. Karena kan 120 dibagi 3. Jadinya 40. 40 sendiri itu bisa kita rubah menjadi 4 dikali 10. Nah, 4 kali 10 berapa? 4 kali 10, 4-nya bisa diakarin. Akar 4 berapa? 2. Akar 10-nya tetap. Nah, ini coret nih. Jadi hasilnya adalah 3 akar 10. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7. Perhatikan gambar. Nah, ini adalah pola bilangan ya. Dari gambar pola di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-7 adalah 7. Berarti kita cari dulu nih pola perseginya. Yang hitam dan yang putih ya. Yang ini ya. Yang putih, yang hitam itu ada berapa nih? Yang pertama putihnya ada 1, hitamnya 4. Yang ini 4. Ini ada 8 ya berarti. Terus putih ada 9. Hitam ada 3 kali 4, 12 ya. Yang ini putihnya ada 4 kali 4, 16 ya. Hitamnya ada 4 kali 4, 16. Sama ya, 16 ya. Nah, kita lihat. Yang putih 1, 4, 9, 16. Ini adalah pola bilangan persegi. Berarti nanti yang putih, karena dia pola bilangan persegi, berarti rumus untuk UN ya. Rumus untuk UN-nya itu adalah N kuadrat. Kemudian untuk yang hitam 4, 8, 12, 16. Berarti bedanya 4 ya. Berarti nanti yang hitam itu untuk rumus UN-nya adalah 4N. Betul ya. Kalau dikali 1, 4 ya. Betul ya. Kali 2, 8. Kali 3, 12 ya. Betul. Nah, sekarang yang ditanya yang pertama nih. Pola ke-7. Berarti kita cari dulu nih yang putih, pola ke-7. Berarti U7-nya itu adalah 7 kuadrat 49. Kemudian yang hitam kita masukkan nih sini 4 kali 7 28. Kita tambahkan 17 5 tambah 2 7 77. Oh, benar nih, nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2 banyak yang nomor 2 II ya, II double I. Banyak persegi berwarna putih pada pola ke-8 adalah 64. Ya, yang putih berarti kan tinggal dipangkatkan aja ya. U8 berarti 8 kuadrat 64. Ya, benar nih. Ini benar. Banyak persegi berwarna hitam pada pola ke-9 adalah 36. Sekarang yang ini hitam itu berarti U9 yang diminta itu adalah 4 kali 9 36. Oh, benar juga. Ya udah berarti 1 2 3 ya. Karena di sini kan ada pilihannya kan cuma 1 2 3. 4-nya pasti salah nih. Selisih persegi warna hitam dan putih pada pola ke-10 adalah 50. Nih pola ke-10 ya, kita cari ya. U ini yang putih nah. U10 berarti 10 kuadrat 100. Sekarang yang hitam itu adalah 4 dikali 10, 40. Nah, yang ditanyakan kan selisih nih. Tinggal dikurangin. Hasilnya adalah 60. Ini adalah 50 ya, salah. Jawabannya adalah yang A. Ya, mudah ya. Yang penting kalian tahu rumus U ke N-nya. Suku ke N-nya, rumus untuk suku ke N. Yang hitam dan yang putih nanti tinggal diselesaikan ya. Lanjut nomor 8. Perkembangbiakan, aduh ini kayak bahasa Indonesia aja nih membaca soalnya. Perkembangan virus corona
Sifat virus corona mampu berkembang biak dengan cara mereplika diri sendiri atau kemampuan virus memperbanyak diri dan seringkali bermutasi. Karena itu, ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin, 13 April 2020. Sumbernya adalah nationalkompas.com ya. Dimisalkan dalam 30 menit, setiap virus corona mampu memperbanyak diri menjadi 2. Jadi setiap 30 menit memperbanyak menjadi 2 dalam tubuh manusia. Seseorang pada pukul 8 terinfeksi 100 virus. Jadi pada pukul 8 terinfeksi 100 virus. Nah, banyak virus corona dalam tubuh orang tersebut pada pukul 11 adalah pukul 11 berapa nih? Nah, cara bodohnya ya kalian nih, ini aja nih. Ya, kalian urutin aja nih. Nah, ini jadi 200. Kan membelajar jadi 2 kali kan? Ini pukul 9. Kan 30 menit nih, 400. Ya, 9.30, 800. Ya. Kemudian 10 itu jadi 1.600 ya. Kemudian 10.30 dulu ya, 10.30 dulu jadi 3.200, 11 jadi 6.400. Nah, ketemu ya, kalian bisa urutin aja nih. Akan tidak terlalu banyak ya ininya yang diminta. Atau kalau misalkan mau pakai rumus, ini adalah barisan geometri, pakai UN ya. UN nanti A-nya kan, A-nya itu adalah mula-mula ya, berarti 100. R-nya berapa? R-nya adalah karena dia membelah membelah menjadi 2, berarti R-nya 2. Kan kalau kalau barisan geometri kan gini ya. A R pangkat N min 1. Ya, kemudian yang R-nya N-nya kan pangkat N min 1 ya. N min 1. Nah, dari 11 sampai 8 itu berapa jam? 11 sampai 8, ya 8 sampai 11 itu kan 3 jam. 3 jam itu sama dengan ini 3 jam. 3 jam itu sama dengan 6 kalau dibagi 30 berarti 6 ya. Gimana sih? Ini 3 jam. Kalau dibagi kalau dikali 60 kan 180 menit. Nah, 180 menit kalian bagi dengan 30. Nah, berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan 6 kan? Nah, 6 itu 6 kali pembelahan. Berarti langsung aja di sininya 6. Berarti 100 dikali 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu 64. 6.400. Nah, kalau pakai rumus barisan geometri seperti ini ya. Oke, lanjut aja ke nomor, tapi lebih amannya kalian urutin aja ya satu-satu seperti ini. Kalau kalian nggak tahu rumusnya ya. Nomor 9. Pak Ali membeli 12 baju seharga 2.400. 2.400. Pak Ali berencanakan akan menjual kembali di tokonya dengan 2 cara. Dijual dengan harga 300.000 per baju dengan diskon 25%. Dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan beli 2 baju gratis 1. Yang ditanyakan apa ya? Nah, yang ditanyakan ini, jika semua baju terjual habis, Pak Ali menyimpulkan hasil penjualan sebagai berikut. Ini berkaitan dengan untung ya. Nah, kita kembali ke soalnya aja. Kita cari untungnya aja ya, untung. Sebentar ya, saya mau cari kertas. Nah, saya kerjain di sini. Nah, ya,
saya kerjain di sini ya. 12 baju seharga 2 juta. Jadi kalau 12 baju, ini harga belinya ya. Ini harga beli. 12 baju itu harganya adalah 2.400.000. Berarti kalau satu baju harga belinya itu adalah tinggal dibagi 12 nih. Hasilnya 200.000. Betul ya? Nah, cara satu, dijual dengan harga 300.000 per baju dengan diskon 25%. Nah, kita cari nih satu baju. Sekarang ini harga jual nih. Satu baju itu dijual dengan harga 300.000, tapi dia mendapat diskon 25%. Berarti dikali 25 per 100. Kita cari diskonnya dulu. Ini 1, ini 4 ya. Nah, berarti nanti 300.000 bagi 4. 300.000 kita bagi dengan 4. 30, 7, 28, 20, 75. Nah, diskonnya 75.000 nih. Berarti harga satu baju itu adalah 300.000 dikurang 75.000. Atau sama dengan 225.000. Ini harga jual. Berarti dia untung satu baju untungnya adalah 225.000. Kita kurangi dengan 200.000. Ini untuk satu baju ya. Berarti 25.000. Ini untuk satu baju. Kalau 12 baju laku semua, tinggal dikalikan 25.000. Kita kalikan dengan 12. Berapa 25? Kalau 4 kan 300 ya. 300.000. Kan kalau 25 kali 4 kan 100. Ini 12 bagi 4 3 ya. 3 kali 100 300.000. Ini untung untuk 12 baju. Berarti untung secara keseluruhan. Sekarang kita cari yang cara kedua ya. Dijual dengan harga, nah kalau yang ini kan dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan membeli 2 baju gratis 1. Nah nih, nanti ini ada dua kemungkinan nih. Kan gak semua orang membeli 2 baju ya agar mendapatkan gratis 1 baju. Belum tentu ya. Kalau orangnya ini, kalau dia tidak butuh baju banyak ya, dia pasti belinya cuma 1, walaupun ada iming-iming beli 2 gratis 1 ya. Nah, nanti ini ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama, jadi yang cara 2 itu ada 2 kemungkinan. Cara yang kedua itu ada 2 kemungkinan nih. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu kalau semua pembeli itu hanya membeli 1 baju. Ya, berarti nanti untungnya untung untuk 1 baju. Jadi kalau hanya membeli 1 baju 315.000 kita kurangi dengan 200.000. Berarti berapa nih? 115.000 ya satu baju untungnya. Gede banget. Nah, kalau 12 baju ya tinggal dikalikan 12 dikali dengan 115.000. Nah, ini berapa nih? Banyak dong. Kita hitung aja ya. Aduh, capek sebenarnya saya ngomong itu ya. 115 kali 12 10 2 3. Ini 115.
8 3. Berarti untungnya adalah banyak kali ya. 1.380.000. Oh, gede juga. Ini kalau semua pembeli membeli satu baju. Jadi tidak tertarik dengan promosi beli 2 gratis 1 ya. Karena nggak butuh baju. Nah, untungnya adalah 1.380.000. Ini kemungkinan pertama ya. Jadi satu pembeli hanya membeli satu baju. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua. Ini terburuk ya. Pembelinya semua pembeli membeli 2 baju agar mendapat gratis 1 baju. Nah, berarti harga untuk 3 baju. Nah, bisa dikatakan seperti ya, harga untuk 3 baju itu sama dengan ini satu baju 315.000. Kalau beli 2 kan gratis 1 nih. Berarti kalau 3 baju ya gini aja nih, 315.000. Agar mendapatkan 3 baju kan dia harus beli 2. Berarti dikalikan 2. Sama aja dengan harga 2 baju ya. 3 baju itu harganya sama dengan 2 buah baju. Kalikan, berarti 630.000. Ini untuk 3 baju. Nah, kalau semuanya membeli 2 baju agar mendapatkan gratis 1 baju, berarti kan 12 baju ini menjadi satu set itu kan berarti harus beli 3 baju ya, satu setnya. Kalau ada 12 baju berarti nanti ada 4 set nih. 4 set baju. Potongan. Gini aja, 4 set baju ya. Kita anggap 4 set baju diskon ya. Diskon. Apa ya? 4 set baju gratis. Nah, dah gitu aja ya. Dah, berarti nanti 630 kita kalikan dengan 4 paketnya. 4 paket. Jadi ada 4 paket baju. Kalau semua pembeli membeli 2 gratis tuh. Berarti nanti ini kalikan 4. 0 0 0 0 12 1. Ini berapa nih? 24 25 ya. Ya, 25. 2.580.000. Ini adalah harga jualnya. Berarti nanti untungnya tinggal dikurangin aja kan. 2.580.000 kita kurangin dengan 2 juta. Tadi berapa ya ininya? Mana hitungan saya tadi? Oh, 2.400.000. Kita kurangin nih. Untuk mendapatkan untung ya. Untuk mendapatkan untung. Sebentar. Bentar ya. Oh, ini 12 ya. Sorry. 2 nih, 2. Berarti nanti untungnya adalah 120.000. Nih, kalau semua pembeli membeli 2 baju akan mendapatkan gratis 1 baju. Nah, sekarang kita lihat nih pernyataannya. Yang nomor 1, mana nomor 1? Pernyataan nomor 1. Jika semua baju terjual habis, Pak Ali menyimpulkan hasil penjualan sebagai berikut. Cara 1 lebih menguntungkan daripada cara kedua. Cara 1 lebih menguntungkan. Cara 1 itu untungnya hanya cara 1 tadi yang mana ya? Oh, ini cara 1 ya. Untungnya hanya 300.000. Nah, sedangkan cara 2 itu ada 2 kemungkinan. Kalau pembelinya itu hanya beli 1 baju, berarti dia mempunyai keuntungan yang lebih besar. Sedangkan yang kalau kemungkinan terburuknya kan kemungkinannya ini ya. Jadi belum tentu ya. Cara 1 itu belum tentu lebih menguntungkan daripada cara 2. Karena bisa jadi cara 2
Yang kemungkinan pertamanya yaitu semua pembeli hanya membeli satu baju, dia justru keuntungannya lebih besar. Berarti yang ini salah nih. Yang ini salah. Cara 1 untung 300.000. Cara 1 untung 300.000. Betul ya? Untungnya 300.000. Ini benar. Cara 2 minimal mendapat untung 120. Nah, untung minimal itu yang tadi saya bilang tuh. Kemungkinan terburuk kalau semua pembeli membeli 2 baju ya, agar mendapatkan gratis 1 baju. Berarti untungnya kan 120. Betul ya? Ini keuntungan minimalnya nih. Cara 2 maksimal. Nah, ini bisa seperti yang saya bilang tadi. Kemungkinan yang paling besar, kemungkinan yang lain itu adalah kalau semua pembeli membeli hanya 1 baju. Keuntungannya adalah 1.380.000. Berarti ini benar. Kita lihat kesimpulan Pak Ali yang benar. Ini masih ada tulisannya. Kesimpulan Pak Ali yang benar itu adalah 1 salah. Berarti 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, semoga paham ya. Nah, ini panjang banget ini. Yang nomor 9. Sekarang yang nomor 10. Nomor 10. Kita ke soal yang lebih pendek ya. Diketahui P sama dengan min 3X ditambah 5 dan Q 2X negatif 5. Nilai 2P dikurang Q adalah, tinggal diganti aja nih. 2 P-nya diganti dengan ini ya. Negatif 3X ditambah 5. Kemudian dikurang Q-nya yang ini. Nah, kalikan aja nih. Negatif 6X 2 kali 5 10. 10 nih. Kemudian dikurang 2X ditambah 1. Ini kali ini kan negatif ketemu negatif jadi plus ya. Ini 6X dikurang 2X berarti negatif 8X. 10 ditambah 1 11. Ada jawabannya yang B. Nah, ini mah gampang ya. Enggak terlalu panjang ngerjainnya. 11 diketahui setengah dikali 3X ditambah 1 sama dengan 2/3X dikurang 2. Nilai 2X min 3 adalah, jadi yang ditanyakan adalah nilai 2X per 3. 2X dikurang 3 maksudnya. Nah, ini kan ada bentuk pecahan ya. Nah, kalian kalikan. Kalian cari dulu KPK-nya 2 dengan 3. KPK-nya berapa? KPK-nya 6. Berarti kalian kalikan 6 nih. Ini semuanya kalian ruas kiri dan kanan kalian kalikan 6. Berarti nanti gini ya. 6 dikali setengah kali 3X plus 1 ditambah 6 dikali 2/3X. Nah, hati-hati ya. Ini tandanya negatif. Tandanya kurang ya. Berarti 6 dikali 2. Ini 3 ya. Berarti kan nanti jadinya gini ya. 3 dikali 3X plus 1. Oh, ini sama dengan ini. Sama dengan yang ini 2 ya. Berarti 2 dikali 2X dikurang ini 12. Ini 9X. Ini tambah 3 sama dengan 4X dikurang 12. Yang ada X-nya kumpulin jadi 1 nih. Ini pindah ke sini. Berarti 9X dikurang 4X sama dengan, ini pindah ke ruas kanan jadinya negatif ya. Dikurangin 5X sama dengan ini negatif 15. Berarti X-nya sama dengan negatif 15/5 atau sama dengan negatif 3. Jawabannya yang B. Udah ya. 12 diketahui S itu bilangan semesta 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian A-nya bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 itu 2, 3, 5, 7. Kemudian B-nya faktor dari 6. Faktor dari 6 itu 1, 2, 3, 6. Perhatikan pernyataan berikut. A irisan B. Irisan itu diambil yang sama ya.
Yang sama itu 2,3. Benar. Di A irisan B 2,3. Kemudian A dikurang B. A dikurang B itu artinya anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B yang mana? Kalau 2 kan ada nih di B, 3 juga ada. Kalau 5 gak ada, 7 gak ada. Berarti 5 dan 7. 5,7. Oh, benar. Kemudian yang 3, A union B. Union itu gabungan. Berarti semua anggota A dan B dijadiin satu. Berarti ini semuanya ya, ditulis 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini benar juga. Komplement dari A dikurang B. A dikurang B kan tadi ini ya. Nah, karena dia komplement itu artinya yang bukan anggota dari A dikurang B. Berarti anggotanya kan ini, yang bukan ini berarti. Dilihatnya dari himpunan semesta. Nah, himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya nggak ikut, langsung 6. 7-nya nggak ikut, 8, 9, 10. Nah, sampai 10 ya. 2, ini nggak ada satunya ya. Nah, ya nggak ada satunya nih. Harusnya kan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Nah, jawabannya adalah yang D nih. Ini jawabannya yang D. Ya, udah ya. Lanjut ke nomor 13. Nah, ini panjang juga nih soalnya. Dari 32 siswa yang diberi angket tentang pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, diperoleh data sebagai berikut. Ada 6 siswa belajar menggunakan modul dan media sosial. Sebentar. Nah, tadi mana ya yang coret-coretan saya yang sudah dipakai tadi ya? Nah, di sini aja lah. Saya kerjain di sini ya. Saya biasanya begini. Kalau ada soal kayak gini, saya biasanya bikin dalam bentuk diagram Venn ya. Nah, pasti bentuknya kayak gini nanti. Modul dan media. Yang ini modul, yang ini media misalkan ya. Ada 6 orang belajar menggunakan modul dan media sosial. Jadi artinya ada 6 orang yang menggunakan modul dan media sosial. Medsos nih, medsos. Nah, berarti letaknya di mana? Di perpotongannya nih, di sini, ini 6. 2 siswa belajar tidak menggunakan modul atau media. Duanya yang mana? Duanya di sini nih, letaknya di luar. Jika banyak siswa belajar menggunakan modul atau media, jika banyak siswa belajar menggunakan modul 4 kurangnya dari banyak siswa menggunakan media sosial. Jadi yang modul itu 4 kurangnya. Jadi medsos 4 kurangnya dari medsos kan, berarti medsos dikurangi 4. Maka banyak siswa yang belajar hanya menggunakan modul adalah hanya menggunakan modul berarti yang ini ya. Kalau ini hanya menggunakan medsos. Nah, yang ditanyakan adalah yang hanya menggunakan modul. Misalkan nih, yang hanya menggunakan modul, saya bisa kasih simbol X. Yang hanya menggunakan medsos, itu Y. Jadi yang hanya modul, saya kasih tanda, kasih variabel X. Kalau yang hanya medsos, itu adalah Y. Jumlah siswanya berapa nih? Jumlah siswanya 32 ya. Jumlah siswa 32. Nah, ketahuan yang 2 siswa tidak menggunakan modul dan medsos. Berarti yang menggunakan modul dan medsos, jumlah siswanya berapa? Tinggal dikurangin, 32 dikurang 2. Berarti ada 30 orang.
yang menggunakan modul dan medsos. Nah, dari 30 orang itu hanya sejumlah 6 orang yang menggunakan keduanya, yaitu modul dan medsos. Sedangkan X itu hanya menggunakan modul dan Y hanya menggunakan medsos. Nah, kita diminta mencari nilai X-nya atau yang hanya menggunakan modul. Dari sini kita tahu yang menggunakan modul jumlah siswanya itu lebih sedikit 4 dibandingkan yang menggunakan medsos. Artinya gini, yang menggunakan modul itu kan artinya X ditambah Y. Kan modul kan yang ini ya, yang menggunakan modul. Ini hanya menggunakan modul, ini menggunakan modul dan media. Tambahkan dulu. X ditambah 6, nilainya sama dengan medsos. Berarti Y tambah 6 dikurang 4. Kita bikin persamaan. Seperti ini. X ditambah 6 sama dengan yang ini Y ditambah 2 ya. Nah, nanti kita jadikan menjadi bentuk gini aja nih. Karena yang ditanyakan modul berarti, nah, kita rubah menjadi Y sama dengan, ya, berarti X ditambah 4 ya, sama dengan Y. Ya, paham ya sampai sini? Nah, sedangkan jumlah orang keseluruhan yang menggunakan modul dan medsos itu 30 orang. Artinya gini, X yang ini ditambah 6 ditambah Y jumlahnya 30 orang. Nah, nilai Y-nya atau gini, X ditambah Y sama dengan 30. 6-nya saya pindah ke sini ya, dikurang 6 ya, berarti X ditambah Y sama dengan 24. Ini jumlah siswa yang hanya menggunakan modul, ini yang hanya menggunakan medsos. Karena yang ditanyakan hanya menggunakan modul, berarti yang X-nya ya. Nah, kita rubah bentuk Y-nya, kita substitusi nih yang ini. Sini. Berarti nanti gini. X ditambah ini ya. Y-nya diganti X plus 4 sama dengan 24. X tambah X 2X. Kemudian 24, 4-nya pindah jadi negatif. Berarti 2X sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 per 2 atau sama dengan 10. Berarti yang hanya menggunakan modul itu adalah 10 siswa. Jawabannya adalah yang B. Ya, paham ya? Semoga kalian paham ya. 14. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. F5 13, F7 19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nilai A. Nilai A sama dengan 3. Nah, berarti kita cari satu-satu nih. Kita masukkan nilainya ya. Ini artinya kalau X yang diganti 5, nilainya 13. Kita ganti nih X yang 5. Berarti 5A plus B sama dengan 13. Kemudian yang ini berarti 7A ditambah B sama dengan 19. Eliminasi B-nya. Kita kurangin. 13 kurang 19 negatif 6. 5 dikurang 7 negatif 2A. Berarti A-nya sama dengan negatif 6 per negatif 2 atau sama dengan 3. Nah, betul. I-nya benar. Berarti yang ada I-nya benar. Yang tidak ada I-nya salah. Ini salah. Kemudian yang nomor 2. Kan I2 sama I3 ya. Berarti 4-nya nggak usah dicek. Yang ini loh, yang ini. Rumus fungsi. Nah, berarti kita nyari rumus fungsinya dulu nih. Kita masukkan ke A-nya, masukkan ke sini ya. Salah satu persamaan. Untuk mencari B. 5, saya pilih yang ini. 5 kali 3. A-nya diganti 3. Ditambah B sama dengan 13. 5 kali 3 kan 15. Jadi B-nya sama dengan 13 dikurang 15 sama dengan negatif 2. Nah, ini negatif 2 B-nya. Oh, ini salah nih berarti. Ya udah, berarti jawabannya yang 1 dan 3, yang B. Nanti rumus fungsinya kan jadinya gini ya, fx ya sama dengan 3x dikurang 2. Kalau f-nya 0, berarti 3 kali 0, 0. Berarti hasilnya sama dengan min 2. Betul kan? Gampang ya. Nomor 15.
Perhatikan gambar. Diberikan pernyataan berikut. Garis G adalah 3/2. Nah, ini G, yang ini K, yang H. Nah, cara gampangnya gini ya. Yang G ini gradiennya negatif. Jadi kalau dia miringnya ke arah kiri, maka gradien itu negatif tandanya. Yang ini gradiennya positif. Ini sama nih, gradiennya positif. Nah, sekarang yang nomor 1 nih, gradien G 3/2 positif ya. Salah. Berarti yang ada satunya salah nih. Berarti ini salah nih, nggak usah dipilih. Oke, yang A dan B nggak usah dipilih ya, karena ada A1-nya. Gradien K adalah 2/3. K itu yang ini. Nah, tahunya K dari mana? K itu tegak lurus dengan G. Nih, tegak lurus ya. Ini kan tegak lurus, tanda siku-siku. Nah, kita cari gradien G-nya dulu. Gradien G berarti 3. Berarti min 3/2 ya. Harusnya min 3/2. Karena tegak lurus, ini min, berarti ini harus positif nih. Ya kan? Nah, positif. Dibalik 2/3. Nah, betul. Berarti 2 bener. Nah, 2 bener ya. Nih. Nah, sekarang yang antara 3 dan 4 ya. Persamaan gradien garis K. Nah, yang nomor 4 aja deh, karena yang G-nya ya. Yang paling gampang dicari itu persamaan garis G-nya. Kita cari yang nomor 4. Kalau nomor 4 betul, berarti 24. Kalau 4 salah, berarti 23. Ya, gitu aja ya. Kita pasang strategi seperti itu. Pakai pikiran yang praktis ya. Persamaan garis G adalah 2x. Nah, kalian caranya gini ya. Cara cepatnya untuk mencari persamaan garis G. Kalian lihat ini. Ya, ini disumbu X, ini disumbu Y. 3 dan 2-nya disumbu 3-nya disumbu Y, 2-nya disumbu X. Nah, kalian pasangkan. 3 kalian taruh di X. 2-nya taruh di Y. Nah, tandanya plus nih. Karena semuanya positif ya. Nanti sama dengan ya 3 dikali X-nya berapa? 2 ditambah 2 dikali 3. Sebentar, pokoknya begini ya. Nah, 3x plus 2y sama dengan 6 tambah 6 ya. Nanti 3x ditambah 2y sama dengan 12. Ini aja udah salah ya, dari sininya aja udah salah ya. Berarti ini salah. Ya udah, jawabannya 2 dan 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau kepingin ngecek persamaan garis K, caranya gini. Kalian tinggal masukkan aja nih. Kan ini kan udah diketahui deh persamaan garis K-nya nih. Udah ya, kalian cek aja nih. Kalian masukkan aja. Kalian ambil titik di sini. Ini kan titik koordinatnya kan 0,3 ya. Kalian masukkan aja nih ke sini. Kalian cek aja nih, betul nggak nih? Hasilnya min 9. 2 dikali X-nya 0 ya, berarti dikurang 3 dikali 3 sama dengan min 9. Betul nggak? Nah, ternyata bener nih. Ya udah bener berarti jawabannya ya. Nah, jadi kalau misalkan udah dikasih persamaan gini, kalian cek aja ya. Kalian paling gampang caranya kalian cek aja. Kalian masukkan koordinat titik yang diketahui. Kalian ganti nilai X dan Y-nya dengan koordinat titik itu. Yang ini sebagai X, yang ini sebagai Y. Demikian pembahasan soal dari saya. 15 soal, sudah hampir sejam ya bahasnya ya. Karena soalnya memang pembahasannya panjang-panjang. Nanti untuk yang nomor 15 sampai nomor 30 akan saya lanjutkan di video yang kedua ya. Pembahasan soal tryout yang kedua untuk ASPD Jogja. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.